love. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya Pendeta Kuster Tirambang, Pendeta Resort GKI Pulang Pisau yang melayani di Jemaat GKI Gohong. Dalam renungan pada hari ini, Kamis 5 Oktober tahun 2023, adapun nats yang menjadi dasar renungan saat ini yaitu dari Yeremia pasal 2 ayat 14 sampai 22 dengan perikop Israel murtad kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, murtad dapat berarti penolakan terhadap iman kepada Allah atau meninggalkan imannya kepada Allah. Sehingga murtad dapatlah dikatakan sebagai orang yang telah meninggalkan keyakinannya dan memilih kepada keyakinan yang lain. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kemurtatan umat Israel ini menimbulkan dosa yang telah ada dalam hati, pikiran, bahkan perbuatan mereka, di mana mereka menganggap rendah perjanjian yang telah didirikan oleh nenek moyang mereka di hadapan Tuhan, sehingga mereka tidak menganggap perjanjian itu sebagai perjanjian yang harus mereka jaga, yang harus mereka pelihara melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan mereka. Umat Israel murtad di hadapan Allah, yaitu dengan meninggalkan Tuhan dan memberikan hati dan kehidupan mereka kepada ilah-ilah lain, di mana mereka telah tunduk kepada ilah-ilah lain dan mengesampingkan hukum dan perintah yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada mereka. Perbuatan mereka ini yang membuat Allah harus menjatuhkan hukuman kepada mereka, dan hukuman yang diberikan oleh Allah kepada mereka ini adalah hukuman agar supaya bangsa itu atau umat Israel menyadari setiap kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Kejahatan yang telah mereka lakukan itu akan menimbulkan suatu penderitaan dan kesusahan yang sangat besar bagi hidup dan kehidupan mereka, sehingga sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka bersama dengan pelanggaran, penyimpangan yang mereka lakukan itu telah meninggalkan mereka. Seperti firman Tuhan pada ayat yang ke-19,
Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hal apa yang dapat kita tarik sebagai pembelajaran bagi kehidupan kita saat ini dari murtadnya umat Tuhan itu di hadapannya? Kita dapat belajar untuk membangun sebuah kesetiaan kepada Allah, kesetiaan iman, di mana kita benar-benar mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hidup dan kehidupan kita, serta mentaati setiap ketetapan yang Ia berikan, percaya sepenuhnya kepada Allah, dan berjuang dalam hidup dan kehidupan kita ini untuk menantang dan melawan hal-hal yang dapat merongrong dan menjatuhkan kita di hadapan Tuhan. Hal-hal itu dapat saja muncul justru di saat-saat kita sedang menerima berkat demi berkat dari Allah, sehingga berkat yang Tuhan berikan itu tidak dapat kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi kehidupan kita, bahkan bagi kehidupan orang lain. Berkat yang seharusnya mendatangkan sukacita bagi kita, justru sebaliknya membawa kita semakin jauh dari perintah dan ketetapan Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kekasih mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sungguh-sungguh menjaga iman kita kepada Tuhan, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, dan menjaga perbuatan kita. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, setia kepada perintah dan ketetapan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami dalam Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menerima kehidupan yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan renungan harian Resut GKE Pulang Pisau pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu mengingatkan kami, bahkan meneguhkan iman kami kepadamu dalam menghadapi berbagai macam perkara dan pergumulan kehidupan ini, agar kami tidak murtad dan meninggalkan iman kami kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk percaya kepada kekuatan yang sia-sia. Terima kasih ya Bapa. Saat ini secara khusus kami mau berdoa kepada calon jemaat GKE Tiberias Tanjung Taruna. Berkatilah ya Tuhan seluruh kehidupan jemaat-Mu di calon jemaat GKE Tiberias Tanjung Taruna. Berkati para pelayan yang Tuhan utus melayani di sana, secara khusus untuk TKS Usman
Tuhan memberkati pelayanannya, mengeruniakan roh hikmat, kebijaksanaan, serta kesehatan dan kekuatan selalu kepadanya, memberkati keluarganya, sehingga ia dapat memberikan pelayanan untuk jemaat Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian kami menyerahkan seantero kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan di wilayah resort GKE Pulang Pisau. Di dalam kami menjalani kehidupan ini, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Inilah seru doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.